Halo Sobat Ginvest semuanya, selamat siang, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi dalam acara Klinik Saham yang akan menemani siang hari teman-teman ya, dengan mengupdate informasi-informasi menarik seputar market, dan kita juga akan membuka sesi Q&A atau tanya jawab ya. Jadi buat Sobat Ginvest yang ingin konsultasi saham, itu dipersilahkan banget ya, disampaikan aja, tanya apa aja tentang saham-saham, mau diulas prospeknya, proyeksinya boleh banget ya. Dan bersama saya kali ini Andrian, dan tentu saya nggak sendirian. Di sebelah saya udah ada partner saya, ada Sharon di sini. Halo Sharon. Hai. Jadi silakan isi lagi ya, kalau ada pertanyaan teman-teman langsung aja sampaikan, kita tampung dulu. Oke Sharon, mungkin dengan membuka Klinik Saham ini seperti biasa kita akan coba membahas sedikit gimana sih so far market kita di sesi pertama tadi, Sharon. Oke, kita ulas sedikit ya. Untuk IHSG tadi sesi 1 itu naik di 0,21% ke level 8.635 ya. Dengan total untuk tadi di sesi 1 itu nilai transaksinya mencapai 11 triliun, tepatnya di 11 triliun 700 miliar rupiah nih. Tadi untuk dari currency kita ya, ini USD IDR mengalami sedikit kenaikan ya ke level 16.630.000. Nah, kalau diperhatiin secara sektoral emang mayoritas mengalami penguatan, di mana hanya ada satu aja sektor yang melemah, yaitu dari sektor bahan baku. Di mana memang kalau diperhatiin untuk sektor bahan baku ini cukup turun ya. Turunnya kurang dari 1% sebenarnya, tepatnya itu di 0,67%, dan kalau diperhatiin saham-sahamnya ini memang nyatanya cukup tertekan oleh saham-saham emas ya, logam khususnya. Jadi saham emas, nikel ini nampaknya juga mengalami koreksi rata-rata di atas 1%. Itu untuk dari yang melemah. Nah, tapi overall ini nampaknya masih cukup positif ya kalau diperhatiin dari sektor yang paling tinggi itu ada dari sektor infrastruktur, penguatannya mencapai 1,65%. Kemudian diikutin juga oleh sektor teknologi di 1,26%. Juga ada dari sektor transportasi ya, dan non-primer yang juga menguat. Nah, tapi mungkin ada satu yang ketinggalan tadi. Ternyata yang melemah tuh ada satu lagi, yaitu sektor keuangan ya. Tadi itu koreksi di 0,31%. Jadi mungkin emang ada beberapa saham yang ngalamin penurunan ya, terutama saham-saham BUMN di sesi 1 tadi. Mungkin itu terkait dengan sektoral ya. Jadi mungkin kita akan langsung aja nih teman-teman, kalau punya pertanyaan mungkin bisa langsung tanya ya Andri ya. Betul. Jadi silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan itu jangan ragu-ragu, bisa langsung disampaikan aja ya. Kita akan jawab mulai dari sekarang tentunya. Oke, kita cek. Ya, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Kita akan coba jawab. Mungkin untuk yang pertama, SMGR dan NRCA, itu boleh dilihat view-nya. Baik, boleh banget ya. Kita akan coba mengulas pertama untuk SMGR ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk SMGR hari ini ada upaya untuk harga untuk bisa kembali rebound ya teman-teman ya, tertahan di area sekitar level MA10 ini secara taktikal, dan minornya ya kalau hari ini bisa lanjut closing dan menguat hijau ya, hopefully secara jangka pendek itu bisa meneruskan penguatannya besok ya ke level 2.900, lalu bertahap hingga ke level 2950 teman-teman ya. Tapi kecenderungan harga untuk tetap koreksi ini masih cukup besar ya teman-teman ya, karena mungkin hari ini mungkin lebih ke technical rebound ya, jadi harap mewaspadainya ya, karena jika ada koreksi harga bisa melemah ke level 2.700-nya ya teman-teman ya. Itu catatan saya untuk SMGR. Kemudian untuk NRCA ini sayang sekali untuk hari ini belum bisa diperdagangkan ya, karena harganya masih, atau sahamnya masih suspend ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya untuk SCMA juga MTEK. Nah, ini seperti apa kurang lebih view-nya? Sharon mungkin bisa bantu? Oke, kita ke MTEK SCMA ya. Ini satu grup ya Andri ya? Betul. Oke, pertama kita ke MTEK dulu. Untuk dari MTEK ini nampaknya masih coba untuk nguji area resist di 13.30 ya. Tadi sempat hit, cuma nampaknya ini nggak kuat untuk breakout. Untuk sementara mungkin bisa dipantau area supportnya itu di 12.70. Selama harga bertahan di atas level 12.70 ini ada peluang untuk retest area tadi lagi, area resistnya. Ini cukup menarik kalau berhasil breakout ya, jadi saran saya mungkin lebih ke arah buy on breakout aja untuk teman-teman yang baru mau entry, dimana untuk target yang pertama jika mampu breakout itu ada peluang untuk menguat ke 13.70, lalu nextnya itu ke 1420.
Itu untuk dari MTEK. Kemudian satu lagi ini ada SCMA ya, Surya Citra Media. Surya Citra Media ini juga nampaknya nih dia lagi coba untuk breakout dari area resist di 416 ya. Cuma nampaknya tadi cuma kesentuh bentar terus dia langsung turun lagi ya. Nampaknya harga belum kuat. Saran saya buy on breakout juga kalau harga ini mampu tembus dari resist di 416. Dimana nanti ada peluang penguatan itu akan menguat ke area resist yang terdekat di 428. Lalu selanjutnya resist ada di area 4438 ya. Untuk sementara supportnya itu ada di area 394. Boleh pertimbangin cut loss kalau harganya turun dari area 394. Oke, itu mungkin untuk dari SCMA dan juga MTEK. Apakah mungkin ada lagi nih? Oke, kita geser ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Berikutnya support resistance Unilever, Sido, KLBF gimana tuh? Boleh ya, kita akan coba ulas Unilever ya. By the way, Unilever hari ini masuk salah satu trading ideas kita ya teman-teman ya, dan performanya secara persisten hari cukup luar biasa ya, walaupun harga sempat terpullback ya, masuk ke sesi kedua hari ini. Tadi peaknya itu sampai ke level 2800 teman-teman ya. Oleh karena itu untuk support terbarunya mungkin terdekat Anda bisa dicermati itu di sekitar level 2670 minor support, dan support berikutnya yang kuat itu saya melihat ada di sekitar level 2580 teman-teman ya. Itu bisa teman-teman cermati ya. Dan apabila ke depan Unilever nih bisa lanjut menguat ya, ini sangat menarik karena potensinya masih ada menurut saya. Dengan target utama itu tentu akan coba kembali menembus level 2800 ya, hingga hit area resistance terdekat di 2850, dan bukan tidak mungkin ya jika penguatan itu terus berlanjut maka potensinya bisa sampai ke level 3000 teman-teman untuk Unilever-nya. Kemudian untuk Sido ya, Sido muncul ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk Sido muncul kecenderungan trennya masih cukup bearish ya secara short term trennya ya. Oleh karena itu support mungkin yang bisa kita pantau ya untuk potensi pelemahan lanjutan ya, bila mana harga masih belum mampu untuk bisa ditutup menguat hari ini, maka harga berpotensi melemah hingga ke level 525. Kemudian Anda bisa pantau berikutnya di sekitar level 510 teman-teman ya. Area resist terdekat dari Sido itu di sekitar level 560, kemudian di sekitar level 575 ya, 575 atau di sekitar level 580 mungkin ini jadi satu area resist cukup kuat ya dari Sido muncul teman-teman ya. Oke, jadi di area sekarang sebetulnya menarik asal harga tidak jebol di bawah level 525 tadi ya teman-teman ya. Kalau harga terus melemah ya sampai di bawah itu, maka cenderungannya akan melanjutkan tren bearishnya itu sendiri. Lalu untuk Kalbe Pharma ya, untuk KLBF, untuk KLBF hari ini ada rebound memang ya teman-teman ya. Walaupun secara short term trendnya ini cenderung masih bearish gitu ya. Pandangan saya ini masih cenderung masih bearish ya. Mungkin akan lebih terkonfirmasi apabila penguatan ini itu solid dulu di atas level 1200 teman-teman ya. Stabil dari 1200 ya, maka dari itu harga berpotensi untuk tetap melaju hingga ke level 1260, lanjut ke level 1300 ya teman-teman ya. Itu untuk KLBF nya. Oke, kemudian untuk level support dicermati di level 1100, kemudian di level 1060. Kita ke pertanyaan lagi ya, IPO, RLCO bahkan ARA atau enggak. Wah, ini kalau untuk ARA atau kita nggak bisa make sure atau memastikan ya teman-teman ya. Tapi intinya pesan kami ya untuk teman-teman yang mungkin berburu atau sebagai IPO hunter gitu ya, bisa disiplin untuk masukkan hasil taking profit ya jika memang saham-saham itu ARA. Emang biasanya IPO hunter ini senang ya untuk saham-saham yang memang punya peluang ARA, dan saham IPO sih memang memberikan peluang itu ya di sekitar 1-3 hari pertama. Intinya bisa diterapkan manajemen risikonya sendiri ya, agar teman-teman tentunya tidak terbuang ya, tidak ketinggalan momentumnya dan bisa memaksimalkan profitnya juga gitu ya. Intinya buat membeli saham IPO, selain tadi membaca arah prospek harganya, tentu juga kita melihat bagaimana kinerja perusahaan sendiri gitu ya. Anda bisa baca prospektusnya ya, itu di website IPO kan ada ya teman-teman ya. Silakan dikulik-kulik prospektus secara detail di sana ya, kebutuhannya untuk apa ya, kinerja keuangan selama 2-3 tahun kebelakang seperti apa, Anda bisa coba ulas di sana gitu ya, agar lebih yakin mengambil keputusan untuk mengambil saham IPO seperti itu ya. Berikut kita lanjut ke Antam, seperti apa share? Mungkin bisa coba sharing. Oke, Antam ya.
Saham emas ya, untuk dari Antam. Antam ini sebenarnya lagi sideways overall trendnya nih dari Juni. Dan sekarang itu ada dekat area support dari trend sideways-nya itu sekarang ada di level 2930, sementara untuk area supportnya itu ada di 2810 ya. Jadi ini dikit-dikit lagi. Mungkin teman-teman kalau mau buy bisa pertimbangin area buy ini dekat-dekat area support ya. Jadi bisa manfaatin untuk buy on weakness, dimana memang untuk dari Antam sendiri ada peluang dia untuk rebound setidaknya balik ke area 3050 nih. Tapi mungkin sekarang tuh lebih ke arah wait and see dulu ya teman-teman. Ini tunggu dia turun dulu dikit karena ada peluang dia untuk mengarah ke area supportnya di 2810 tadi. Area supportnya itu range-nya dari 2860 sampai 2810 ya. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangin jadi area buy on weakness. Targetnya atau area resist terdekatnya itu tadi di 3050. Nah sementara teman-teman bisa pertimbangin cut loss kalau ternyata harganya turun dari 2800 ya. 2780. Itu mungkin boleh pertimbangin cut loss dulu aja. Karena ini memang kalau secara overall memang lagi sideways. Tapi ini sebenarnya kalau dari harga emasnya pun juga masih menarik ya Henry ya. Betul, betul. Karena memang masih menguat dan memang sentimennya juga masih cukup kuat yang terkait dengan kebijakan untuk pemangkasan suku bunga The Fed yang probability-nya itu makin besar nih. Karena seiring juga dengan memang untuk dari data-data ekonominya US ini ternyata memberikan sebuah sentimen-sentimen kalau ternyata ada sinyal-sinyal pelemahan nih. Jadi mungkin itu jadi sentimen positif yang kita tunggu ya. Di bulan Desember mendatang juga nih kira-kira apakah akan di-cut sesuai probability yang udah ada atau enggak. Oke, betul sekali. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin di pertanyaan terakhir nih ya. Sektor telco dan bank digital bagaimana di akhir tahun ini? Oke, kalau ngomongin telco, so far telco hopefully bisa membaik ya karena ada katalis kuatnya itu adalah penyederhanaan atau simplifikasi ke paket kartu perdana ya teman-teman, dan nampaknya juga persaingan antar provider secara bertahap udah mulai turun ya Sharon ya. Ini ada indikasi yang bagus karena tanda kutip perang harga ya ini menjadi salah satu bad catalyst ya dalam beberapa bulan atau awal tahun ini ya teman-teman, tapi secara bertahap ini udah mulai terkonsolidasikan sehingga ini baik bagi seluruh provider ya teman-teman ya. Dan untuk beberapa emiten telco ya masih rekomendasi cukup ya, masih bagus ya teman-teman dari tim kita ya, ada Telkom, Indosat dan juga Excel ya teman-teman. Dan untuk bank digital mungkin ya, let's say mungkin BBYB gitu ya atau Arto ya teman-teman ya. Memang bank digital mungkin tone-nya agak sedikit mirip-mirip dengan bank konvensional ya teman-teman. Itu akan mengikuti kebijakan-kebijakan seperti ya melihat prospek makroekonomi ya, kemudian juga melihat dari suku bunga juga gitu. Tapi kalau secara radikal saya melihat memang khususnya mungkin BBYB mungkin pertama ya, itu cukup volatilitas dalam beberapa hari ke belakang gitu ya, tapi secara tren masih cukup bagus ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dicermati untuk BBYB selama harga nggak jebol di 420 mungkin ada peluang secara jangka pendek bertahap hingga ke level 480 gitu ya, sampai ke level 500 ya teman-teman ya. Kemudian untuk Arto gitu ya, untuk Arto menarik kalau harga bisa lanjut breakout menguat di level 2130-nya, bertahap akan coba merentuh ke level 2200 ya hingga ke level 2300-nya gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk jawaban dari Mas Andri ya. Thank you ya yang udah bertanya. Oke, thank you semuanya yang udah mengajukan pertanyaan. Semoga menjadi insight untuk pertemuan kita di sesi Klinik Saham hari ini. Thank you banget. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Sharon ya, udah nemenin. Sekali lagi di Selamat On ya untuk kemudian trading dan investasi tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Sampai jumpa dan sehat-sehat selalu. Bye-bye. Bye-bye.